Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar dan mengambil hikmah dari setiap kisah kehidupan. Dalam kesempatan ini, mari kita simak sebuah kisah inspiratif yang syarat akan pelajaran tentang ketekunan, kesabaran, dan keberkahan dari rezeki yang halal. Semoga kisah ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berjuang dan bersyukur dalam setiap langkah kehidupan. Dharma duduk di tepi perahunya yang tua, menatap laut yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Perahu itu penuh goresan, kayunya mulai lapuk dimakan usia, seolah mencerminkan hidupnya yang penuh perjuangan. Tangannya yang kasar meraba jala yang penuh tambalan. Ia tahu, jika tak segera mendapat hasil tangkapan yang cukup, keluarganya akan melewati malam lagi dengan perut kosong. Tapi ini sudah biasa bagi Dharma. Sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu, ia harus menghidupi anak tunggalnya, Lila, seorang gadis kecil berusia 7 tahun yang selalu menatapnya dengan mata penuh harapan. Hari itu, Dharma melaut lebih awal dari biasanya. Angin lembut meniup wajahnya saat ia mendayung perahunya ke tengah laut. Namun, pikirannya tak tenang. Ia teringat Lila yang pagi tadi mengeluh lapar. Hanya ada setengah mangkuk nasi di rumah, itu pun ia serahkan sepenuhnya untuk anaknya. Ia sendiri hanya minum air putih sebelum pergi. "Tuhan, jangan biarkan kami kelaparan hari ini," bisiknya dalam hati, matanya menatap horizon dengan tekad yang membara. Namun, keberuntungan tampaknya enggan berpihak pada Dharma. Sepanjang pagi, jalannya hanya menangkap beberapa ikan kecil yang bahkan tak cukup untuk dijual. Ketika matahari mulai terik di atas kepala, ia beristirahat sejenak, membiarkan tubuhnya yang lelah bersandar di perahu. Air laut yang tenang seolah mengejeknya, seperti berkata bahwa usahanya sia-sia. Tapi Dharma tak mau menyerah. Ia kembali menebar jala meski tubuhnya mulai gemetar karena lapar. Ketika ia akhirnya kembali ke daratan, senja sudah hampir tiba. Ia membawa hasil tangkapan yang sangat sedikit, dan bahkan harga ikan-ikan kecil itu tak cukup untuk membeli beras. Para tetangga memandangnya dengan iba, beberapa malah berbisik-bisik, "Kasihan Dharma, sampai kapan dia akan hidup seperti ini?" Salah satu dari mereka berkata. Namun, Dharma mengabaikannya. Ia tahu mereka tidak mengerti tekadnya. Ia pulang dengan kepala tegak, meski hatinya terasa berat. Di rumah, Lila menyambutnya dengan senyum lemah. Gadis kecil itu tak pernah mengeluh meski sering tidur dengan perut kosong. "Ayah, aku percaya suatu hari nanti kita akan makan enak setiap hari," katanya dengan polos. Kata-kata itu menusuk hati Dharma, membuatnya bertekad untuk tak menyerah pada nasib. Ia tahu, ia harus menjadi lebih dari sekadar nelayan miskin untuk Lila. Ia harus menjadi pahlawan dalam hidup putrinya. Malam itu, Dharma duduk di luar rumah, menatap langit yang penuh bintang. Ia merenungkan hidupnya, bertanya pada dirinya sendiri apakah ia sudah cukup berusaha. Tetesan air mata jatuh di pipinya, tapi ia segera menghapusnya. "Aku harus kuat," gumamnya. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa esok ia akan melaut lebih jauh, lebih lama, meskipun tubuhnya harus menanggung risiko. Jika laut adalah musuhnya, maka ia akan menantangnya. Suara angin malam membelai wajahnya, seperti bisikan yang memberinya semangat baru. Dalam keheningan malam itu, Dharma merencanakan perjalanannya. Ia memutuskan untuk melaut sebelum fajar, ke daerah yang jarang dikunjungi nelayan lain. Ia tahu risikonya besar, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dalam pikirannya, Lila adalah segalanya, dan ia bersedia melakukan apapun demi kebahagiaan putrinya. Ketika ayam berkokok keesokan harinya, Dharma sudah bersiap. Dengan semangat baru, ia memeriksa jalannya, memastikan semuanya siap. Ia melangkah menuju perahu tuanya, meninggalkan jejak kakinya di pasir pantai yang dingin. Langit masih gelap, namun hatinya dipenuhi cahaya harapan. Ia tahu, hari ini adalah awal dari sesuatu yang besar, meskipun ia belum tahu apa yang menantinya di tengah lautan yang luas.
Fajar menyingsing di ufuk timur ketika Dharma mendayung perahunya ke tengah laut. Angin dingin menusuk kulitnya, tetapi semangatnya tak surut. Dalam keheningan pagi, ia hanya ditemani suara dayung yang menyentuh air. Sesekali, ia mengarahkan pandangannya ke arah langit yang mulai mendung. Awan-awan gelap menggumpal di kejauhan, seperti pertanda buruk yang mendekat. Namun, Dharma tidak berbalik. Baginya, hanya ada satu jalan, maju. Menjelang siang, angin semakin kencang, dan gelombang mulai meninggi. Dharma menguatkan hati, meskipun perahunya yang sudah tua berderak diterpa ombak. Ketika petir pertama menyambar, ia berhenti sejenak, memandangi langit yang mulai menghitam. Suara gemuruh menggelegar di telinganya, tetapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Laut ini tak akan membuatku menyerah, gumamnya. Ia menebar jala dengan tangan gemetar, berharap keajaiban datang. Saat badai semakin menggila, Dharma mulai kesulitan menjaga keseimbangan perahunya. Hujan turun dengan deras, membasahi tubuhnya hingga menggigil. Tangannya yang kasar mencengkeram dayung dengan kuat, mencoba melawan arus yang semakin liar. Namun, dalam kondisi kacau itu, ia merasa sesuatu menarik jalannya. Ia segera menguatkan pegangan dan menariknya perlahan. Apa ini? Gumamnya, napasnya tercekat oleh beratnya beban. Dengan susah payah, Dharma menarik jala yang terjerat sesuatu yang besar. Saat ia berhasil mengangkatnya, matanya membelalak. Seekor ikan raksasa, lebih besar dari yang pernah ia bayangkan, bergeliat di dalam jala. Sisik ikan itu berkilauan meski di bawah langit yang gelap. Dharma hampir tak percaya pada keberuntungannya. Namun, kegembiraannya tak berlangsung lama. Ombak besar tiba-tiba menghantam perahunya, membuat ikan itu hampir terlepas. Dengan sekuat tenaga, Dharma mengikat jala ke tiang perahunya. Ia tahu, jika ikan ini hilang, maka semua perjuangannya akan sia-sia. Angin semakin kencang, petir menyambar di sekelilingnya, tetapi Dharma tidak peduli. Ia memusatkan seluruh kekuatannya untuk menjaga perahu tetap seimbang. Dalam hatinya, ia terus berdoa, meminta perlindungan dan keberanian. "Tolong, Tuhan, jangan biarkan aku kehilangan ini," bisiknya dengan suara parau. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, badai akhirnya mereda. Laut kembali tenang, meninggalkan Dharma yang basah kuyup dan kelelahan. Namun, ikan raksasa itu tetap aman di perahunya. Ia duduk dengan tubuh gemetar, napasnya tersengal-sengal. Air mata mengalir di pipinya, campuran antara kebahagiaan dan rasa syukur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti telah menaklukkan lautan. Saat Dharma kembali ke desa, matahari mulai terbit, memberikan cahaya keemasan pada pagi yang baru. Penduduk desa yang melihat perahunya segera berkerumun. Mata mereka membelalak saat melihat ikan raksasa yang ia bawa. "Ini keajaiban," seru salah seorang dari mereka. Dharma tersenyum lemah, masih merasakan rasa sakit di seluruh tubuhnya, tetapi hatinya penuh dengan kemenangan. Ketika ia menurunkan ikan itu, seorang pedagang kaya datang dan menawarkan harga yang jauh lebih tinggi dari yang pernah ia impikan. Uang itu cukup untuk mengubah hidupnya. Namun, bagi Dharma, nilai ikan itu bukan hanya tentang uang. Itu adalah bukti bahwa keberanian dan ketekunan bisa mengalahkan segala rintangan, bahkan badai terkuat sekalipun. Dengan hati penuh syukur, ia memandang langit, berjanji bahwa ini baru permulaan bagi dirinya dan Lila. Setelah penjualan ikan raksasa itu, hidup Dharma mulai berubah perlahan. Ia menggunakan uang tersebut untuk membeli jala baru, peralatan melaut yang lebih baik, dan memperbaiki perahunya yang tua. Dengan semangat baru, ia kembali melaut setiap hari, tetapi kini ia merasa ada yang berbeda. Setiap kali ia menebar jala, ikan-ikan besar seperti berlomba untuk masuk. Dalam seminggu, hasil tangkapannya melampaui apa yang pernah ia dapatkan sepanjang hidupnya. Penduduk desa mulai memperhatikan keberhasilannya, dan cerita tentang keberuntungan Dharma menyebar kemana-mana. Namun, Dharma tahu bahwa ini bukan sekadar keberuntungan.
Ia merasakan ada hubungan yang lebih dalam antara dirinya dan lautan. Ia teringat malam badai itu, bagaimana ia bertahan dengan tekad yang kuat. Laut, yang dulunya menjadi musuhnya, kini terasa seperti sahabat yang memberinya rezeki melimpah. Setiap kali ia melaut, ia memulai harinya dengan doa, mengucapkan rasa syukur atas apa yang telah ia dapatkan dan memohon keselamatan. Lila, yang selama ini hanya bisa menatap ayahnya dengan mata penuh harap, kini mulai tersenyum cerah setiap hari. Untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya makan cukup, tetapi juga bisa membeli pakaian baru dan memperbaiki rumah mereka yang hampir roboh. Melihat kebahagiaan di wajah Lila adalah hadiah terbesar bagi Dharma. "Ayah, laut benar-benar menyukai kita, ya," kata Lila suatu hari, membuat Dharma tersenyum dan mengangguk. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa tantangan. Keberhasilan Dharma mulai menarik perhatian beberapa nelayan lain yang iri. Mereka berbisik-bisik bahwa Dharma mungkin menggunakan ilmu gaib untuk menangkap ikan. "Bagaimana mungkin seorang nelayan miskin tiba-tiba menjadi kaya?" kata salah satu dari mereka. Tuduhan itu semakin keras ketika beberapa nelayan mencoba melaut di tempat yang sama dengan Dharma, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil yang sama. Suatu malam, Dharma menemukan perahunya yang baru diperbaiki dirusak oleh orang tak dikenal. Tali jalannya terpotong, dan dayungnya hilang. Namun, ia memilih untuk tidak melaporkannya. Ia tahu bahwa iri hati adalah bagian dari perjalanan ini. Dharma memperbaiki perahunya lagi dengan tenang, sambil mengingatkan dirinya bahwa semua ini adalah ujian. "Rezeki datang dari Tuhan," katanya kepada Lila. "Tak ada yang bisa mengambilnya jika memang sudah menjadi hak kita." Ketika ia kembali melaut, Dharma merasakan lautan memberinya kekuatan lebih besar. Hari itu, ia menangkap jumlah ikan yang luar biasa, lebih banyak dari sebelumnya. Ketika ia kembali ke pantai, penduduk desa yang awalnya meremehkannya kini mulai mendekat. Mereka tidak hanya membeli ikannya, tetapi juga meminta tips dan nasihat. Dharma dengan rendah hati membagikan pengalamannya, tidak pernah menyombongkan keberhasilannya. Keajaiban itu terus berlanjut. Dalam beberapa bulan, Dharma berhasil membeli perahu baru yang lebih besar. Ia bahkan mempekerjakan beberapa pemuda desa untuk membantunya melaut. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, Dharma juga mulai membantu nelayan lain yang membutuhkan. Ia memberikan jala kepada mereka yang tidak mampu membeli, serta membagikan sebagian hasil tangkapannya kepada keluarga miskin di desa. Namun, di balik semua keberhasilan itu, Dharma tetap ingat bagaimana ia memulai semuanya. Setiap malam, sebelum tidur, ia duduk di tepi pantai, menatap laut yang tenang. Dalam keheningan itu, ia merenung dan bersyukur. Bagi Dharma, lautan bukan hanya sumber rezeki, tetapi juga guru yang mengajarkannya tentang keberanian, kerja keras, dan keikhlasan. Ia tahu, apa yang ia miliki sekarang bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kesuksesan Dharma yang semakin gemilang mengubah wajah desa kecil itu. Dengan perahu besar dan kru yang ia pekerjakan, Dharma menjadi simbol harapan bagi penduduk desa. Mereka yang dulu mencemooh kini menghormatinya, bahkan mengaguminya. Namun, di balik segala pujian itu, Dharma merasa ada beban yang terus menghantui. Keberhasilannya telah menarik perhatian pihak luar, termasuk para pedagang besar dan nelayan dari desa tetangga, yang melihat Dharma sebagai ancaman. Pada suatu pagi, Dharma menemukan bahwa jalur pelayarannya telah dikuasai oleh sekelompok nelayan dari luar desa. Mereka membawa peralatan modern dan memasang perangkap besar di perairan yang biasa Dharma kunjungi. "Kau tak punya hak untuk mendominasi laut ini," salah satu dari mereka berkata dengan nada meremehkan ketika Dharma mencoba berdiskusi. Meski merasa terpojok, Dharma memilih mundur tanpa konflik. Dalam hatinya, ia percaya bahwa rezeki tidak akan habis hanya karena tantangan ini. Namun, keadaan semakin sulit. Setiap kali Dharma dan krunya mencoba melaut, mereka mendapati hasil tangkapan mereka semakin sedikit. Para nelayan desa mulai menyalahkannya, menuduh bahwa kesuksesan Dharma telah membawa kutukan pada laut mereka.
Ini semua salahmu, kau terlalu serakah. Teriak salah seorang nelayan tua, membuat Dharma hanya bisa terdiam. Tuduhan itu menyakitinya, tetapi ia tidak membalas. Ia tahu, ujian ini harus ia hadapi dengan kepala dingin. Pada suatu malam, Lila menemui ayahnya yang duduk termenung di tepi pantai. "Ayah, mengapa mereka begitu marah padamu? Bukankah kau sudah membantu banyak orang?" tanya Lila dengan mata yang penuh kekhawatiran. Dharma memeluk putrinya erat, mencoba menenangkan hatinya sendiri. "Kadang-kadang, kebaikan pun bisa disalahartikan, Lila. Tapi ayah percaya, selama kita terus berbuat baik, Tuhan tidak akan meninggalkan kita," jawabnya lembut. Merasa harus melakukan sesuatu, Dharma memutuskan untuk kembali melaut ke wilayah yang lebih jauh, tempat yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Perjalanan ini penuh risiko, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Lautan itu gelap dan tak terduga, tetapi Dharma yakin bahwa keberanian dan kerja kerasnya akan membawa hasil. Bersama krunya, ia menempuh perjalanan berjam-jam, menembus kabut tebal hingga akhirnya menemukan perairan yang kaya dengan ikan. Ketika mereka kembali ke desa dengan hasil tangkapan melimpah, suasana berubah seketika. Para nelayan yang sebelumnya mencela Dharma kini meminta maaf, bahkan memintanya untuk membimbing mereka agar bisa melaut lebih jauh. Dharma, dengan rendah hati, menerima permintaan itu. Ia mulai berbagi ilmu dan strateginya, mengajarkan mereka untuk bekerja lebih keras dan lebih bijak dalam memanfaatkan laut. Namun, tantangan tak berhenti di situ. Para pedagang besar yang iri terhadap keberhasilan Dharma mulai memanipulasi harga ikan di pasar, mencoba menghancurkan usahanya. Ikan-ikan hasil tangkapan Dharma dan krunya dihargai jauh di bawah nilai sebenarnya. Situasi ini membuat Dharma kehilangan sebagian besar keuntungan, tetapi ia tidak menyerah. Ia mulai mencari cara lain, menjual langsung ke kota tanpa melalui pedagang perantara. Perjuangan ini mengajarkan Dharma bahwa kesuksesan bukan hanya soal keberuntungan, tetapi juga ketahanan menghadapi tantangan. Dengan strategi baru, ia berhasil memulihkan usahanya dan bahkan membantu nelayan lain menjual ikan mereka dengan harga yang layak. Desa kecil itu perlahan berubah menjadi pusat perdagangan ikan yang berkembang pesat. Meskipun menghadapi banyak rintangan, Dharma membuktikan bahwa kerja keras dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya menuju kemenangan. Kesuksesan Dharma kini tidak hanya dirasakan oleh dirinya dan Lila, tetapi oleh seluruh desa. Dengan perahu-perahu besar dan sistem distribusi yang ia bangun, nelayan-nelayan desa bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Namun, Dharma tidak pernah lupa bagaimana rasanya menjadi nelayan miskin yang berjuang sendiri. Ia tahu betapa pentingnya berbagi rezeki agar semua orang bisa merasakan kemakmuran yang sama. Dharma mulai memikirkan cara untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Ia mendirikan sebuah gudang penyimpanan ikan bersama, tempat para nelayan bisa menyimpan hasil tangkapan mereka tanpa takut membusuk. Ia juga membeli perahu-perahu kecil untuk dipinjamkan secara gratis kepada nelayan yang tidak memiliki alat tangkap yang layak. "Kita semua punya hak untuk hidup lebih baik," katanya kepada penduduk desa yang terharu atas kedermawanannya. Namun, bantuan Dharma tidak hanya berhenti di sana. Ia menggunakan sebagian keuntungannya untuk membangun sekolah sederhana di desa. "Anak-anak kita harus punya masa depan yang lebih baik," kata Dharma saat pertama kali meletakkan batu fondasi. Lila, yang kini tumbuh menjadi gadis cerdas, menjadi murid pertama di sekolah itu. Ia bercita-cita menjadi guru agar bisa membantu anak-anak lain meraih impian mereka. Namun, di tengah semua itu, tantangan baru muncul. Para pedagang besar yang dulu mencoba menghancurkan usaha Dharma kini menyebarkan isu bahwa Dharma hanya menggunakan bantuannya untuk memperluas kekuasaan. "Dia ingin menguasai semua nelayan," ujar salah satu dari mereka. Isu ini membuat beberapa penduduk desa kembali meragukan niat baik Dharma, meski ia telah membuktikan kebaikannya berkali-kali. Dharma merasa terpukul oleh tuduhan itu, tetapi ia tidak membiarkan dirinya terjebak dalam kesedihan. Ia memutuskan untuk mendekati orang-orang yang ragu kepadanya,
menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan murni untuk kebaikan bersama. Laut ini milik kita semua, katanya dengan penuh ketulusan. Perlahan, kepercayaan itu kembali, dan Dharma semakin dihormati sebagai pemimpin tak resmi desa tersebut. Ketika musim badai datang lagi, Dharma menunjukkan kepemimpinannya. Ia mengorganisasi para nelayan untuk bekerja sama mempersiapkan peralatan mereka agar tetap aman. Ia bahkan rela tidak melaut untuk membantu memperbaiki perahu-perahu yang rusak. Kita harus saling menjaga, katanya. Ketika badai berlalu, para nelayan menemukan bahwa hasil tangkapan mereka justru lebih melimpah, seperti laut memberikan hadiah atas usaha kolektif mereka. Kehidupan di desa kini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Rumah-rumah yang dulu reot kini berdiri kokoh, dan anak-anak bisa bersekolah tanpa takut kelaparan. Dharma sering duduk di tepi pantai, memandangi perahu-perahu yang melintas. Ia tahu, perjalanan ini penuh dengan rintangan, tetapi ia bersyukur karena semua itu membuatnya menjadi lebih kuat dan bijaksana. Suatu malam, saat Lila duduk di sebelahnya, ia berkata, "Ayah, kau adalah pahlawan bagi semua orang di desa ini." Dharma tersenyum dan menggenggam tangan putrinya. "Aku hanya seorang nelayan, Lila. Tetapi jika kita bekerja keras dan saling membantu, kita semua bisa menjadi pahlawan." Laut di hadapan mereka tenang, seperti mengamini kata-katanya. Dharma tahu, perjuangannya belum berakhir, tetapi ia siap menghadapi apapun yang akan datang, karena kini ia tidak lagi sendiri.